menghadapi PPATK seperti menghadapi KPK atau polisi atau siapa. Kalau Anda tidak bersalah, nggak usah takut. Tapi jangan juga Anda bodoh sehingga udah nggak bersalah dicurigai gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui hal-hal mengenai PPATK. Di luar wawancara dengan Bapak, saya sih gampang mau apa-apa tanya Pak Yanus Hussein ya. Tapi kalau umum ingin tahu hal-hal yang tadi mengenai batas-batas transfer uang yang legal dan ilegal itu kemana Pak? Yang bagus websitenya di mana Pak? Kalau PPATK punya website, ada namanya Contact Us ya, bisa bertanya di sana. Kalau industri ada helpdesk ya, helpline itu ada, jadi bisa bertanya. Dijawab nggak yang Contact Us itu Pak? Pada umumnya kita jawab, tapi mungkin kecepatan menjawabnya memang kadang-kadang. Nanti kita tes ya setelah acara ini, karena ini kawan kita ya. Orang suka takut sama law enforcer, sama penegak hukum, karena takut hidupnya terganggu. Tapi ini kawan kita. Sebenarnya kalau kita diperiksa di gedung juga itu kan kawan kita. Tapi ya hanya kita harus tahu hidup bersih aja. Nah, seberapa jauh kasus yang diselidiki oleh PPATK itu menghasilkan suatu temuan yang berbau kriminal? Jadi produk PPATK itu ada 4 sebenarnya yang mungkin belum banyak dikenal orang. Pertama, yang paling terkenal itu laporan hasil analisis. Kemudian ada laporan pemeriksaan, itu hasil analisis ditambah pemeriksaan, bisa ke lapangan, bisa periksa industri. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi, yang keempat ada informasi yang bisa dipertukarkan. Jadi yang diberikan kepada penegak hukum itu namanya laporan hasil analisis dan hasil pemeriksaan pada umumnya. Kemudian informasi kalau memang diminta sebagai bahan untuk pelaksanaan tugas mereka. Kalau dilihat dari laporan transaksi mencurigakan yang masuk ya, berapa yang menjadi case pidana itu nggak sampai 10% sebenarnya. Tidak sampai 10%. Karena tidak semua yang dilaporkan itu indikasi pidana. Bisa juga karena memang menyimpang saja dari profil, tapi no case itu banyak sekali. Jadi nggak sampai 10% yang menjadi kasus pidana itu. Ya. Tapi tidak kecewa ya Pak Yunus kalau meriksa, tahu-tahu ini nggak kriminal, nggak kecewa ya? Oh enggak, 10%, walaupun nggak sampai 10% itu pun udah cukup banyak sebenarnya. Betul. Kalau dalam angka ya. Dan yang mungkin bisa lebih kecewa kalau udah ada indikasi kita berikan penegak hukum ternyata di sana kurang optimal ya. Nah, jadi tidak menjadi case, padahal kita lihat indikasi sangat kuat gitu. Ini adalah hubungannya dengan pajak nggak Pak? Jadi PPATK menyelidiki suatu transaksi, terus wah ketahuan ini ada orang dapat penerimaan sekian, lalu diserahkan ke pajak untuk diselidiki. Ada nggak itu hubungannya? Ada hubungannya, jadi pajak kami hubungan dekat ya, karena ada MOU sejak tahun 2003 ya. Kemudian yang kedua, pajak itu juga penyidik untuk tindak pidana pencucian uang. Dia penyidik ya, pencucian uang berasal dari pajak. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang berasal dari pajak, kita kasih mereka. Atau kalau tidak ada indikasi pidana sama sekali, tapi uangnya besar ya, dan bisa jadi objek pajak, kita kasih ke pajak juga gitu. Karena uang itu halal atau haram, semuanya objek pajak gitu. Betul, ya, betul. Ya. Jadi orang udah lolos, wah aku ini terbukti tidak melakukan korupsi. Tapi tapi nggak bayar pajak. Belum bayar pajak. Ya, betul ya. Jadi masalah juga. Jadi memang hidup bersih itu susah, tapi juga untungnya banyak. Kalau nggak mau susah ya jangan jadi orang kaya barangkali. Nah terus Bapak sendiri selaku Ketua PPATK itu ada mendapat tekanan atau ancaman nggak dari pihak-pihak yang kurang suka keteguhan Anda dalam menelusuri korupsi? Dulu waktu saya menjabat ada ancaman ya, misalnya ancaman lewat telepon ya, mengkriminalisir. Ancamannya juga, gimana Pak? Diancam gimana Pak? Ya, ancamannya ya ini kan dulu pernah bocor, ya, kasus rekening gendut pernah bocor ya. Waktu itu ada yang ngancam, memang pasti saya maling semua, nanti saya lidiknya. Lidik itu artinya bocornya itu akan dituntut gitu. Terus pernah juga saya diancam ditangkap ya saya terpaksa tidur di kantor gitu. Ya karena saya pikir lebih aman di kantor daripada di rumah. Ya kalau SMS ada juga tapi tidak terlalu banyak. Itu salah satu bentuk ancaman yang ada, tapi ya
dengan pertolongan Tuhan masih bisa kita manage lah, masih selamat. Dan lah. itu ex officio dalam jabatan ya, bukan sentimen pribadi. Nggak ada bukan. yang ngejar-ngejar Pak Yunus sampai sekarang gitu. Oh, ya belum ada, mudah-mudahan nggak ada. Nah, sekarang nih apa kegiatan Pak Yunus, Pak? Saya sekarang di UKP 4 ya, Unit Kerja Presiden untuk pengawasan dan Oke, pembangunan, itu terutama juga bidang hukum. Ya. Organisasi yang efektif ya. Oh, hukum, jadi tidak khusus aliran dana. Ada kaitan dengan PPATK karena salah satu tugas kita yaitu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, ada reformasi birokrasi. Kadang-kadang kan untuk proses tertentu sesuai dengan edaran Menpan untuk memilih pejabat misalnya harus dicek juga transaksinya. Kadang kita membantu speed up proses di PPATK. Tapi tidak semua instansi mau mengecek transaksi calon-calon eselon 1 dan eselon 2 strategis, tidak semuanya gitu ya. Emangnya Pak Yunus itu trainingnya di bidang hukum atau di bidang keuangan ya? Tapi jawabnya nanti aja setelah break ini.